Selamat pagi, salam planters. Perkenalkan, nama saya Tony Panjaitan. Saya dari Kebun Rimba Belian, PT PN4, Regional 5. Terima kasih karena telah diikutkan dalam pelatihan PLDP 30 di PLDP Yogyakarta. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan terkait manajemen bisnis. Jadi, pertama-tama yang dimaksud dengan bisnis adalah sebuah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan suatu keuntungan. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan merupakan faktor utama yang membedakan organisasi bisnis dan non-bisnis. Profit adalah selisih antara pendapatan dan biaya dari sebuah entitas bisnis. Selanjutnya, trade-off dari bisnis atau uang dan waktu yang dikeluarkan tercermin dalam profit. Tujuan dasar manajemen adalah efisien. Yang dimaksud dengan efisien di sini adalah menggunakan sumber daya dengan bijak dan dengan cara yang hemat biaya. Dan efektif, artinya membuat keputusan yang tepat dan berhasil menerapkannya. Selanjutnya adalah menggunakan anggaran. Di sini ada berbagai kriteria dalam penggunaan anggaran. Pertama adalah menyelaraskan dengan rencana strategis, berkoordinasi, bagian dari pertanggungjawaban, serta sebagai dasar evaluasi kerja. Anggaran operasional adalah anggaran yang termasuk dalam salah satu jenis atau bentuk dari suatu planning. Anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu perusahaan yang dinyatakan secara kuantitatif, umumnya dinyatakan dalam suatu satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Alat manajemen untuk mencapai tujuan, rencana, dan bentuk angka-angka. Nah, di sini kita harus mengetahui apa permasalahan dari unsur-unsur itu tersebut. Kumpulan dari unsur-unsur yang saya sampaikan tadi harus saling berhubungan, saling bergantung, saling berintegrasi dalam mencapai tujuan. Kedua, sesuatu yang memelihara keberadaan dan fungsi sebagai sebuah kesatuan melalui interaksi antar bagian. Berpikir secara sistem atau system thinking. 1. Disiplin yang melihat fenomena secara keseluruhan dan menekankan kepada kerangka pikir berkaitan. Artinya kita harus melihat secara langsung dan mengetahui. Kedua, cara pandang yang berfokus kepada pola perubahan sehingga tidak melihat sesuatu fenomena secara statis. Ketiga, alat analisa untuk memahami sesuatu organisasi seperti perusahaan, pemerintahan, ekonomi, politik, sosial, dan ekologi, sehingga memberikan kemampuan manusia untuk melihat permasalahan yang kompleks. Baik, mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan untuk sharing. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi, salam planters.